Lalu kan kalau misalnya kita mau melaporkan SPT PPh Badan, itu kan erat kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal ya Pak ya? Iya. Dan juga beberapa lampiran, contohnya daftar nominatif. Nah itu di era Kortex ini bagaimana perlakuannya ya Pak? Apakah ada perubahan? Nah, yang pertama kali perlu diperhatikan di sini ketika kita melakukan proses rekonsiliasi, yang pertama adalah proses untuk pelaporan ya atau penyajian terkait dengan laporan keuangan komersial ini sekarang sudah lebih didetailkan. Salah satu program workshop kita terkait dengan perpajakan atau intensive course lah gitu ya. Nah, ini terakhir ini kita di bulan Desember ya. Di bulan Desember ini kita ada training workshop terkait dengan perpajakan. Topiknya adalah SP2DK dan pemeriksaan. Di mana hari pertama kita akan membahas terkait dengan metode, teknik, prosedur SP2DK, pemeriksaan, tips dan trik menghadapinya seperti apa gitu ya. Halo para wajib pajak, kembali lagi di sesi tanya jawab bareng Dr. Mulyono. Ruang ngobrol santai seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai implementasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui Kortex. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat sore Pak Mulyono. Selamat sore. Jadi kita ingin menanyakan terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan itu katanya sekarang sudah memakai Kortex ya Pak. Nah boleh dijelaskan Pak mengenai apa sih itu Kortex SPT PPh Badan dan perubahan apa saja yang signifikan antara pelaporan Kortex dengan yang sebelumnya Pak? Oke, jadi memang di tahun 2025 ini kita sudah menggunakan full ya Kortex gitu ya. Nah sudah dimulai dari pelaporan SPT masa PPh dan PPN ya melalui bukti potong unifikasi ya SPT unifikasi terkait untuk PPh dan juga e-faktur untuk PPN. Nah saat ini tentu saja SPT Badan ya tahun 2025 yang dilaporkan nanti maksimal April ya 2026 kalau tahun bukunya berakhir Desember. Nah itu juga tahun SPT tahunannya di tahun 2025 ini dilaporkan via Kortex gitu. Nah, jadi yang perlu diketahui sebagaimana diatur dulu di PMK 81 tahun 2024 ya kalau saya nggak salah ya, dan juga Perdirjen 11 tahun 2025. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah memang ada perubahan formulir terkait dengan SPT tahunan ya. Seperti contohnya di sini SPT tahunan PPh Badan dan juga orang pribadi. Nah, jadi satu harus dipahami dulu ada perubahan jenis formulir. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kanal pelaporannya. Ya, kalau sekarang kanal pelaporannya adalah semuanya udah full melalui sistem Kortex gitu ya. Jadi tidak bisa lagi melalui dulu ada e-form gitu ya. Kemudian ada bahkan sebelumnya lagi ada ISPT, dulu ada e-filing gitu ya. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah terintegrasi dengan sistem Kortex dari yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Nah, memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah ini sudah sejak lama ya. Kalau kita dulu ada formulir SPT PPh Badan, kita tahu ada formulir 1771. Nah, itu SPT PPh Badan. Nah, ini memang sudah lama ya, sudah lama sekali tuh formulir 1771 tidak berubah gitu. Nah, melalui sistem Kortex ini sebenarnya kalau kita lihat DJP ini bukan hanya merubah kanal pelaporannya. Artinya formulir 1770 dijadikan Kortex saja gitu ya, tetapi sekalian formulirnya itu juga dimodifikasi, dirubah gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita lihat perubahan-perubahannya itu seperti terkait dengan standar pelaporan, laporan keuangan, nah maupun juga lampiran-lampirannya gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelaporan melalui Kortex ini ya diatur terkait dengan format SPT dan cara penyampaiannya. Tetapi terkait dengan pengenaan pajak penghasilannya sendiri itu tidak ada perubahan. Artinya mengikuti dengan aturan-aturan yang ada saat ini sebelumnya gitu loh. Ya, jadi tidak gara-gara Kortex ini saya jadi bayar pajaknya lebih gitu, tarif pajaknya meningkat, enggak gitu ya.
terkait dengan penghasilan-penghasilan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pajak, biaya-biaya yang boleh dikurangkan, itu masih mengikuti aturan PPh yang ada saat ini gitu. Nah, itu jadi harus dipahami nih oleh para wajib pajak bahwa tidak serta-merta ya dengan adanya Cortex ini mengakibatkan beban perpajakannya bertambah gitu ya. Tetapi ini hanya terkait dengan pelaporan SPT yang memang makin banyak yang perlu disiapkan gitu ya, karena kolom-kolomnya makin banyak. Beserta juga dengan kanal pelaporan yang melalui sistem Cortex. Lalu kan kalau misalnya kita mau melaporkan SPT PPh Badan, itu kan erat kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal ya Pak ya? Iya. Dan juga beberapa lampiran, contohnya daftar nominatif. Nah itu di era Cortex ini bagaimana perlakuannya ya Pak? Apakah ada perubahan? Oke, jadi yang pertama terkait dengan proses rekonsiliasi ya. Nah kalau rekonsiliasi ini kan artinya adalah proses pengakuan gitu ya dari laporan laba rugi komersial. Kita akan memisahkan penghasilan-penghasilan mana dan biaya-biaya mana yang diakui secara perpajakan kan gitu. Kalau penghasilan kita tahu ada penghasilan yang dikenakan objek pajak tarif umum, ada yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak ya. Kemudian kalau biaya ada biaya-biaya yang bisa dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak bisa dikurangkan kan gitu ya. Nah, di pasal 4, pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPh kita ya beserta dengan turunannya. Nah, yang pertama kali perlu diperhatikan di sini ketika kita melakukan proses rekonsiliasi, yang pertama adalah proses untuk pelaporan ya atau penyajian terkait dengan laporan keuangan komersial ini sekarang sudah lebih didetailkan di dalam formulir SPT tahunan PPh Badan di Cortex gitu ya. Jadi ada beberapa jenis industri dan sudah ditentukan bahkan akun-akunnya dan nomor akunnya. Jadi kita mengenal kode akuntansi kan ada COA ya, chart of account. Artinya ada daftar akun dan nomor kode akunnya gitu ya. Contohnya ada piutang usaha, ada piutang lain-lain gitu ya. Nah itu semua sudah ditentukan di Cortex sampai dengan level kode akunnya. Nah di sini memang ada pilihan bagi wajib pajak kan, apakah akan menggunakan kode akun yang internal, komersial, ataupun kode akun Cortex. Nah kalau memang masih bisa disamakan akan sangat bagus. Tetapi kalau kalau tidak bisa, artinya sudah ada akun-akun yang sudah di setup di sistem pembukuannya wajib pajak. Nah, berarti akan ada proses dulu nih ya, mapping antara laporan keuangan dari wajib pajak dengan laporan keuangan komersial yang dilaporkan di Cortex. Ya, misalnya kode akun piutang, ternyata piutangnya ada 5 jenis. Nah, itu di mappingkan istilahnya ke laporan keuangan yang ada di Cortex, gitu ya. Jadi bisa dikasih ini gambarannya contohnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat demikian, memang penyajian di laporan keuangan komersial ya, sudah lebih detail dari yang harus dilaporkan via Cortex. Nah, untuk kemudian disajikan secara langsung, kalau kita dulu ada kertas kerja 4 kolom kan gitu ya. Nah, kalau sekarang bahkan bukan 4 kolom, ada lebih dari 4 kolom gitu ya. Kenapa? Karena ada penghasilan objek pajak, kemudian penghasilan bukan objek pajak, penghasilan PPh final, kemudian ada ya koreksi positif, koreksi negatif gitu ya. Nah, ini semua barulah menghasilkan saldo laporan keuangan fiskal untuk menghitung penghasilan neto fiskalnya untuk menjadi penghasilan kena pajak kan gitu. Nah, jadi otomatis ketika dengan format seperti ini, maka kantor pajak sudah mengetahui kira-kira yang dilakukan koreksi fiskal ya terkait dengan pendapatan atau biaya itu akun yang mana. Nah, sehingga kantor pajak akan semakin mudah untuk melakukan penelitian ya. Dalam hal ini dilakukan oleh AR gitu ya. Nah, apakah ini benar nih, kenapa ini nggak dikoreksi fiskal akunnya, misalkan contohnya ada misalkan biaya entertainment. Nah, kenapa nggak dikoreksi fiskal? Harusnya kan ada lampirannya, tapi lampirannya tidak disajikan, harusnya dikoreksi dan seterusnya kan. Ada daftar nominatif harusnya kan gitu. Nah, ternyata nggak ada daftar nominatifnya, ini harusnya dikoreksi fiskal, tapi WP belum ya melakukan koreksi fiskal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan rekonsiliasinya sudah disajikan secara lebih mendetail oleh kantor pajak gitu ya. Terutama khususnya kalau saya boleh komen adalah terkait dengan laporan laba ruginya. Ya, laporan laba rugi itu memang
lebih detail ya. Beberapa bahkan posisi keuangan neraca laporan juga lebih detail. Lanjut Pak, kita mau tanya terkait dengan lampirannya Pak. Nah kalau e-form kan dulu dia banyak lampiran khusus ya Pak ya. Nah kalau di era Cortex saat ini itu lampiran bagaimana ya Pak pengisiannya? Ya. Secara peraturan memang kalau kita lihat tadi peraturan perpajakannya kan tidak berubah ya, gitu ya. Artinya sebagai contoh kalau biaya promosi harus ada daftar nominatif biaya promosi. Kemudian kalau biaya entertainment harus ada daftar nominatif. Kemudian ada lampiran penghitungan rasio DER, debt to equity ratio misalkan. Nah, itu ada lampiran khusus. Bahkan PPh UMKM, peredaran bruto, kan ada lampiran juga tuh tambahan. Nah, jadi seperti tadi sempat saya jelaskan bahwa sistem Cortex ini kan dia tidak merubah pengaturan perpajakannya sendiri. Artinya lampiran-lampiran itu masih diatur dan menjadi syarat ya terkait dengan pengenaan PPh-nya untuk PPh UMKM misalkan atau pembiayaan biayanya. Contohnya tadi misalnya biaya promosi dan entertainment harus ada daftar nominatif dan seterusnya. Nah, jadi di sistem yang sekarang di formulir SPT tahunan PPh Badan di Cortex juga masih ada. Nah, hanya saja karena itu sudah diatur sebelumnya, kalau di e-form karena memang masih mengikuti formulir SPT yang lama, lampirannya wajib pajak harus buat secara manual, lalu dibuat sendiri tabelnya, menyerupai dengan formatnya, lalu dibuat dalam bentuk PDF, lalu dilampirkan. Nah, sedangkan kalau sekarang di formulir SPT yang Cortex di dalam Cortex, semua lampiran-lampiran terkait gitu ya, yang sudah diatur seperti contohnya daftar nominatif, daftar peredaran bruto, kemudian apalagi lampiran debt to equity ratio gitu ya. Nah, bahkan ada juga daftar nominatif promosi itu digabung dengan daftar nominatif natura dan atau kenikmatan dan seterusnya. Nah, itu semua sudah disajikan secara terintegrasi di formulir SPT-nya. Nah, jadi memang sudah disediakan kolom tersebut di formulir SPT tahunan yang terbaru dan juga yang akan dilaporkan via Cortex gitu, sehingga meminimalisir lampiran yang perlu dilampirkan secara manual ya. Tapi bukan berarti nggak ada lampiran ya, tetap ada lampiran. Contohnya misalkan apa, lampiran laporan keuangan audit, nah itu tetap harus ada gitu ya. Nah, jadi cuma kalau dulu ada namanya SSP kan gitu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena pembayarannya sudah di Cortex, sudah otomatis kan terhubung. Bahwa SPT ini sudah dilunasi belum kan, ada kode billingnya kan gitu. Nah, karena sudah terintegrasi antara modul pembayaran MPN di Cortex dengan SPT yang mau dilaporkan ya. SPT masa juga sama, SPT tahunan juga sama. Jadi nggak ada lagi tuh SSP gitu, karena udah otomatis kan dia bisa mendetek gitu. Nah, jadi lampiran tetap ada, hanya saja lampiran-lampiran yang terkait spesifik dengan perpajakan sebagian besar sudah diakomodir di dalam formulir SPT tahunan PPh Badan yang terbaru ya, yang akan dilaporkan via Cortex. Lebih lanjut Pak, kalau dulu pada saat SPT Badan kan kita kalau ada bukti potong kita kan input begitu di lampiran kredit pajak. e-form kredit pajak. Nah kalau di Cortex ini bagaimana ya Pak? Contohnya PPh 23, apakah ada kemudahan otomatisasi bisa impor atau bagaimana ya Pak? Ya, jadi memang ini kita masih menunggu sih sebenarnya ya. Cuman kalau berdasarkan informasinya dari beberapa sosialisasi ya yang dilakukan oleh kantor pajak. Nah, bahwa memang karena sekarang itu semua modul pelaporan SPT baik SPT masa, PPh tadi melalui e-Bupot unifikasi dan juga e-faktur dan juga sekarang SPT tahunan PPh Badan sudah terintegrasi di Cortex. Nah, informasi yang diberikan adalah semua bukti potong tersebut akan secara otomatis bisa terisi. Artinya kalau contoh kredit pajak PPh pasal 23, karena lawan transaksinya lapornya juga di e-Bupot unifikasi Cortex, di Cortex, maka di Cortex pelaporan SPT tahunan PPh Badan lawan transaksinya juga akan bisa otomatis terisi, atau kita sering mendengar istilahnya pre-populated gitu ya. Nah, tapi ini kita juga masih menunggu bahwa ini memang bisa nggak gitu ya. Nah, tetapi seharusnya kalau kita lihat karena memang semuanya sudah terintegrasi di Cortex, nah hal ini sangat mungkin dimungkinkan gitu ya. Nah, selama dulu kan kita mesti minta satu-satu bukti potong dari lawan transaksi gitu ya, e-Bupotnya, kemudian kita laporkan input nomor bukti potong, tanggal bukti potong ya, nama pemotong, DPP, PPh. Nah, itu
kabarnya akan pre-populated, jadi bisa otomatis terisi gitu, sehingga wajib pajak tinggal mengecek saja apakah semuanya sudah masuk atau belum dan jumlahnya sudah sesuai atau belum gitu ya. Lebih lanjut Pak, ini kan Cortex berlaku 2025. Bagaimana kalau misalnya wajib pajak itu melakukan pembetulan Pak SPT tahunan? Nah itu bagaimana ya Pak? Apakah mekanismenya sama? Kemudian pengisian form induknya apakah sama atau ada perubahan skema tertentu atau bagaimana Pak? Nah jadi kita harus lihat nih, memang cut off transisinya kan memang di tahun pajak 2025 ya, gitu ya. Jadi kan ada SPT tahun sebelumnya 2024, 2023, 2022, 2021 kan gitu. Nah bukan berarti yang pertama setelah Cortex lalu WP tidak boleh membetulkan ya SPT. Nah ini kan berarti melanggar hak wajib pajak gitu. Artinya kan SPT masih boleh dibetulkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan kan begitu ya. Kecuali SPT lebih bayar harus maksimal 2 tahun sebelum daluarsa ya. Artinya dia 3 tahun gitu ya kalau menghasilkan posisi lebih bayar. Aturannya kan seperti itu ya. Jadi kalau memang mau pembetulan, contoh misalkan SPT tahun 2022 atau 2023. Nah, berhubung SPT 2022 dan 2023 dulu masih dilaporkan via misalkan via e-form, nah maka pembetulannya juga akan menggunakan sistem e-form gitu. Nah, kenapa? Karena di Cortex ini dia tahun pajaknya ya mulai dari tahun pajak SPT yang bisa dilaporkan di 2025 gitu. Sedangkan untuk tahun pajak sebelum-sebelumnya masih mengikuti sistem yang lama gitu ya, masih e-form. Jadi bukan berarti sistem DJP online yang lama itu otomatis langsung dimatikan gitu, tidak ya gitu ya. Jadi masih ada untuk mengakomodasi kalau misalkan ada pembetulan-pembetulan gitu ya di dalam SPT tahunan PPh badan ya yang sudah dilaporkan wajib pajak sebelumnya gitu.